Ed Rivaldi Haswan. Boleh. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Silahkan. Apakah meninggal karena wabah penyakit termasuk mati syahid, Habib? Ed Fatur_Rohim 2612. Ya, kenapa Fatur? Kenapa, ada apa? Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika masjid atau tempat ibadah ditutup dengan keadaan wabah seperti ini? Sementara jika kita memakmurkan atau menghidupkan masjid atau musola akan menjadi obat dari tameng terhadap wabah COVID ini. Habib tanya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di program Tabib. Panjang umur, Sehat sehat walafiat. Alhamdulillah. Tanya Habib, Masya Allah. Habib, gimana kabar hari ini? Ya, kita bukain dulu ya. Bismillah. Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Habib. Hari ini ternyata respon netizen tuh semakin luar biasa. Makin luar biasa. Makin luar biasa. Masih ada yang nanya-nanya. Yang nanya bukan 1-2 orang, sekarang bahkan udah puluhan orang. Luar biasa. Puluhan pertanyaan-pertanyaan. Berarti orang memang haus. Orang haus akan bertanya, Bib. Iya. Orang butuh. Sekarang udah zamannya, Bib. Orang nanya digital. Iya. Lewat sosial media. Lewat sosial Sosial media. Jangan salah bertanya. Jangan salah bertanya. Betul nggak? Betul, Bib. Bukan hanya jangan salah bercinta, tapi juga jangan salah bertanya. Salah bertanya. Kita harus bertanya kepada guru. Oke, silakan. Oke, hari ini ada beberapa pertanyaan nih yang udah tim kreatifnya Habib udah siapin. Boleh. Nah, Ana buka pertanyaan yang pertama nih, Beb. Siap. Dari @Umar_Hafiz 43462/2019. Masya Allah, panjang banget nih. Iya, apa-apa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hukum mengambil tanah di kuburan wali atau orang soleh untuk niat tabaruk, apakah termasuk syirik atau tidak? Kalau syirik, kenapa alasannya? Dan kalau tidak syirik itu penjelasannya seperti apa, Habib? Terima kasih, mohon dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pertanyaannya. Memang ini pertanyaan yang sangat sensitif. Karena memang dulu Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Aku dulu memang telah melarang orang ziarah kubur. Tapi sekarang maka berziarahlah. Begitu juga Rasulullah berziarah ke Baqi. Dulu kenapa dilarang? Keimanan masih baru, takutnya menjadi syirik, takutnya menjadi menyembah kuburan. Tapi disuruh oleh Rasulullah SAW setelahnya, ketika keimanan sudah kuat, ketika ziarah itu menjadikan dia mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kematian, maka disilahkan ziarah. Begitu juga kalau kita mau ziarah, niatin bahwa kita ziarah supaya mengingatkan kita bahwa kita bakal juga dikubur seperti yang kita ziarahi. Betul, memang kita mencari keberkahan kepada mereka-mereka para wali. Kenapa? Dikatakan juga wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Ayat Quran jelas, jangan kau kira mereka yang mati atau meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mati-mati kayu, mati-mati bangkai. Tidak. Mereka diberi rezeki. Apa rezekinya? Mereka bisa mendoakan. Dari beri rezeki bisa mendoakan orang yang telah masih hidup dari keluarga-keluarganya. Orang yang menziarahi bisa mendoakan. Mereka juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa tahu siapa yang ziarahi mereka. Siapa yang datang. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadinya kita kalau ziarah pakailah adab-adab para habaib ziarah. Dengan cara apa? Kita baca kalau habaib yang kita ziarahin, salamallah ya sadah minar rahman ya sakub. Habaib-habaib sudah mengajarkan baca Yasin. Untuk siapa kita baca Yasin? Kita baca Yasin untuk diri kita membaca Al-Quran, juga mendoakan orang yang mana kita ziarahi. Itu saja. Takutnya kalau memang nanti kita ngambil sesuatu di kuburan dan jadinya pentafsiran orang menjadi fitnah, syirik dan lain sebagainya, lebih baik dihindarkan. Gitu. Tapi kalau enggak, kita bisa ini, ya yang penting niatnya satu, lillahi ta'ala. Kita ziarah, mintanya kepada Allah, berwasilah
baru kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Wasilanya kepada orang yang kita ziarah. Orang kita ziarah. alim. Karena mereka orang alim itu tidak mati seperti mati-mati bangke. Ya, begitu. Masya Allah. Tuh, jadi teman-teman udah jelas jawaban Habib seperti itu. Ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Beb. Dari @Rivaldi Haswan. Boleh. Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Silahkan. Apakah meninggal karena wabah penyakit termasuk mati syahid, Beb? Meninggal karena penyakit, insya Allah matinya husnul khotimah. Tapi dilihat lagi kepada orangnya. Ya mutul mar'u alama asya'ale. Matinya seseorang tergantung kebiasaannya. Kalau mau matinya husnul khotimah, harus dibiasakan yang husnul, yang baik-baik. Kalau dia membiasakan yang baik, sholatnya nggak pernah tinggal, ngajinya nggak pernah tinggal, sama orang tua baik, sama orang baik, orang semua cap dia baik. Terus nanti meninggalnya dalam keadaan sakit, meninggalnya husnul khotimah. Nah, kembali lagi, kalau orangnya nggak bener, dan lain sebagainya, kerjaannya mabuk dan lain sebagainya, nggak pernah tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena penyakit. Naudzubillah min dzalik, belum tobat dia sudah meninggal. Jadi matinya su'ul khotimah. Begitu. Jadi bukan dari penyakitnya itu, tapi jadi kembali kebiasaannya. Karena kebiasaan ya, Bib ya. Masya Allah. Ini pertanyaan banyak banget masih yang mau tanya kamu. Luar biasa. Itu luar bagus biasa. Kalau begitu. Luar biasa. Ente mau tanya nggak? Nanti Anda mau tanya. Ada yang mau tanya nanti. Apa? Kita habisin pertanyaan. Bab nikah. Aduh, mau nikah. Mau nikah. Luar biasa. Pasti bukan Anda doang. Teman-teman di luar sana pasti pada mau nikah. Waduh. Nanti babnya khusus. Babnya khusus kalau itu. Nanti kita bikin khusus episode bab nikah. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @Lutfi Kamel apa Kamil? Underscore. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mabok. Ya Allah. Kita mabok jangan aja. Enggak, ntar dulu. Ini mabok naik mobil, bukan bukan minuman keras ya. Masa kita mabok ngajak gitu. Ketika kita mabok gara-gara mobil Kopaja, itu hukumnya haram atau tidak ya? Gara-gara naik mobil. Maboknya kayak gimana, Tong? Lu gimana? Lu kadang-kadang bisa bedain dong. Mabok alkohol, mabok narkoba, mabok ini mabok masuk angin. Ini masuk angin. Masa kalau orang hamil mabok jadi haram juga kan enggak ya? Nah, pinter jawabannya. Jadi intinya bisa membedakan mabok masuk angin itu penyakit. Paham nggak? Nggak dibuat-buat ya, Beb? Iya, nggak dibuat-buat. Kalau mabok itu minum alkohol yang haram, mabok memakan minuman yang memabukkan itu yang haram seperti ganja, narkotika, sabu-sabu. Hati-hati, jangan sedikit sekali-kali nyentuh narkotika. Kayak orang gila dia. Orang gila ya? Iya. Pil anjing. Pil anjing dimakan. Diminum. Pil anjing. Apalagi itu bisa jadi gila dia. Anak punya Beb tetangga. Innalillahi raji'un. Pilnya kan buat anjing, kalau anjingnya gila ya, Beb. Aduh. Kalau kita nyebut gila nggak apa-apa nih. Rabies. Nggak anak. ODGJ. Anjing nggak ada yang ODGJ. ODGJ itu buat orang. Iya. Jadi punya tetangga, Beb. Jadi dia nih orangnya suka ngelamun, toto marah. Ternyata setelah anak tanya keluarga segala macem, sebab mulanya itu gara-gara minum pil anjing, Beb. Pil BK. Dulu zaman SMP namanya pil BK. Iya itu. Kalian tahu ya? Iya SMP. Tapi aku nggak tahu, nggak pernah sama sekali. Enggak nyentuh ya, Beb. Enggak sama sekali. Jadi itu. Jadi dia kalau mau mabuk minum pil anjing. Akhirnya sarafnya sekarang udah kena, Beb. Enggak loh. Ya jadi Allah. Dia lihat matahari kayak lihat bulan. Dia nanya sama temennya, bang itu matahari apa bulan ya? Gitu. Kata temennya apa? Maaf saya juga orang baru. Ternyata mabok juga dia. Mabok. Orang mabok nanya orang mabok. Ketemu begitu. Tapi ini Beb, Anda mau tanya. Kalau kita memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan itu sehingga menjadikan kita mabuk itu haram nggak? Misalkan Beb, kita makan nasi berlebihan, kan muntah tuh akhirnya kita mual. Itu apakah jadi haram nasinya? Jadi haram, bukan nasinya, perlakuan entenya. Oh, jadi perlakuannya yang membuat jadi memabukkan itu yang bikin haram. Nasi sih nggak haram. Nasinya kita bagi-bagi tuh ke
HAC Foundation. HAC HAC Foundation, Foundation tuh iya. itu membagi-bagikan nasi setiap Jumat. Oh iya, itu benar, Beb. halalan thayyiban. Setiap Jumat HAC Foundation itu dia suka bagi-bagi program, bagi-bagi Jumat berkah ya itu. Jadi kalau ente makan sendirian, ente mabok, perlakuan ente yang serakah. Jadi haram. Jadi double dosanya. Masya Allah. Terus kita lanjut, Beb, pertanyaannya selanjutnya nih, dari @fatur_rohim 2612. Ya, kenapa Fatur? Kenapa, ada apa? Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika masjid atau tempat ibadah ditutup dengan keadaan wabah seperti ini? Sementara jika kita memakmurkan atau menghidupkan masjid atau musola akan menjadi obat dari tameng terhadap wabah Covid ini. Iya, kan sudah jelas tuh, pemerintah sudah kasih tahu aturan-aturan daripada PPKM. Rumah ibadah tidak ditutup, boleh silahkan sholat 5 waktu berjamaah dengan orang sekitar. Sholat Jumat juga demikian, silahkan sholat Jumat dengan orang sekitar, ya kan? Ditutup jam 10, ya kan masih ada namanya berdoa, ya nggak? Masih ada yang berdoa, masih ada yang sholat 5 waktu. Kita di rumah juga sholat. Udahlah, ngikutin aja pemerintah. Ikutin pemerintah. Biar jadi aman, antum aman, kita aman. Habib doa, antum juga doa. Amin. Di rumah selagi ada waktu bisa ngaji, silakan ngaji. Gitu. Ngaji kan bisa juga di rumah, bisa juga di majelis taklim. Insya Allah kalau sudah PPKM rapi, malam Kamis kita mulai lagi. Gitu. Jangan begini, Beb, ya. Gimana? Ada orang, Ana dan teman-teman. Iya, gimana? Masjid lagi belum dilarang, kita jarang ke masjid. Udah dilarang, kita jadi sok paling terdepan, kayak orang kita paling ibadah, paling rajin di masjid. Ini masjid nggak boleh ditutup. Giliran masjid nggak ditutup, kita nggak datang ke masjid. Itu namanya manusia. Sifat manusia begitu. Salah, Beb. Bagian ditutup, dia gerutu. Bagian dibuka, dia nggak pernah datang. Itu dia. Gitu. Itu sama yang pada nanya di majelis, Beb. Itu majelis buka dia nggak datang, majelis tutup tadi nanya. Kapan menjadi? Fred. Tapi Bunda nggak mau, Bunda nggak mau. Aduh, Tapi nggak apa-apa, masih mau hadir majelis. Alhamdulillah. Masih ada, alhamdulillah. Kalau kata Lutfi masih ada untungnya, Beb. Masih ada untung. Untung masih mau datang ngaji. Untung masih mau datang. Jadi kita dikit lagi mau buka nih majelis. Insya Allah. Setelah PPKM kan diperpanjang 6 minggu. Aduh, diperpanjang 6 minggu. Itu kasihan, Beb, orang. Kasihan ya. Kasihan orang yang ya, pemerintah tolonglah kasih kebijakan yang baik-baik. Sudah 2 minggu, sudah tambah lagi 6 minggu. Aduh, tidak tahu bagaimana. Kasihan yang mau nikah. Siapa yang menikah? Ada. Siapa? Tukang kebab. Sama tukang gado-gado. Tukang gado-gado. Ya udah. Lanjut lagi. Kasihan, Beb. Kita lanjut pertanyaan terakhir, Beb. Terakhir. Dari @givari01. Ya, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, gimana nyemangatin atau ngedidik anak agar nggak bosan atau capek untuk menjalanin sholat 5 waktu? Memang permasalahannya ini anak itu, ya Allah, gadget. Jadi agak susah ya, gadget ya. Itu susah sekali kalau sudah, men. Tapi kembali kepada diri kita. Kalau kita mau didik anak, lihat kitanya. Kalau kitanya rapi, sholat 5 waktunya berjamaah bersama istri, insya Allah nyuruh anaknya lama-lama terbiasa sholat berjamaah. Itu. Jadi kita kembali kepada kita. Kita nggak mau anak kita main gadget, kita lepas dulu gadget kita. Pokoknya kembali kepada kita. Kita mau didik anak, kembali lagi kepada kita. Begitu aja. Kita yang ngasih contoh ya. Kita yang ngasih contoh. Ini pelajaran buat anak nih, buat jadi anak kan mau jadi orang tua nanti. Emang kita udah punya anak aja? Nikah belum punya anak aja? Belum. Tapi kan belajar mah dari orang yang istrinya lagi pada hamil, berdoalah. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang baik. Amin. Jadi begitu ya bicara mendidik ya. Kita dulu yang mencontohin. Kita yang nyontoin, kita yang melakukan tindakannya nanti dicontoh sama anak gitu. Betul. Masya Allah. Cukup nih pertanyaan dari netizen. Sudah ada kurang lebih 5 pertanyaan yang udah Habib jawab. Nah, nanti pertanyaan buat anak khusus di belakang layar. Ada ya? Ada. Netizen nggak boleh tahu. Babnya nikah. Nanti kita bahas, Beb. Oke. Nah, kita ngingetin lagi nih, Beb. Buat teman-teman, buat netizen yang mau nanya ke Habib, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini, atau nanti nanti kita bikin postingan di Instagram Habib. Kalau mau bertanya silakan komentar di bawah. Yang penting nanya yang sopan. Ya, Habib ya. Nanti kalau Habib bisa jawab, insya Allah dijawab sama Habib. Ya, mungkin itu aja episode
untuk kali ini ya Bib ya. Udah ya? Udah. Alhamdulillah udah selesai. Insya Allah Bib, nanti kita ada narasumber hebat. Bagus. Nanti pokoknya banyak di program Tabib itu narasumbernya bukan Habib doang. Nanti kita undang ulama-ulama. Cakep. Kita undang kiai, kayak undang asatidz semuanya yang bisa hadir. Kita undang yang buat nyampein nasihat gitu. Buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Cakep. Di rumah gitu. Lagi pandemi nih. Sekolah enggak, ngaji juga jarang-jarang. Mau nanya bingung gimana. Sekarang kita sediain wadahnya, kita siapin medianya lewat sosial media, teman-teman bisa nanya di situ, nanti insya Allah dijawab lewat ustadz dan narasumber terpercaya. Insya Allah ya, di program Tabib Tanya Habib ya. Tabib Tanya Habib. Oke, kita tutup ya Habib ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.